Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar sahabat semua? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Ini hari ke ini di minggu ke di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga semuanya masih dimudahkan dan dikuatkan sama Allah menjalankan ibadah puasa. Baik sahabat sehat semua, jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang penilaian resiko karies pada gigi anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi ini ada formulir yang mungkin dari masing-masing item di bawah ini bisa membantu ayah bunda sekalian yang punya putra 0 sampai 6 tahun untuk menilai resiko karies pada putra dan putrinya gitu ya. Jadi formulir ini didasarkan oleh dari ADA gitu, American Dental Association, dan ini sudah diakui sebenarnya di seluruh dunia sebagai aspek-aspek untuk menilai tingkat resiko terjadinya karies pada anak di usia 0 sampai 6 tahun. Baik, jadi kita nanti ayah bunda semua bisa mengecek nih dengan cek putra-putrinya termasuk dalam resiko yang rendah, sedang, ataupun tinggi ya resiko kariesnya. Nah, kita mulai saja ya yang dari awal. Jadi nanti bisa diambil buku gitu ya, dicatat apakah putra-putrinya masuk dalam kategori yang mana. Yang pertama, contributing conditions, yaitu kondisi-kondisi yang berkontribusi terhadap terjadinya karies. Nah, di sini ada 5 item, yaitu yang pertama fluoride exposure atau paparan fluoride, baik melalui air minum ya, terus kemudian suplemen, aplikasi profesional maupun pasta gigi. Jadi kalau misalkan putra-putri kita sudah mendapatkan paparan fluoride baik dari air minum, suplemen maupun datang ke dokter gigi diberikan TAF atau pasta gigi, melalui pasta gigi, maka ayah bunda bisa mencentang di situ berarti putra-putrinya low risk gitu ya masuknya ya. Tapi jika tidak, berarti moderate maupun high risk. Yang kedua, sugary foods or drinks. Jadi makanan atau minuman yang manis. Nah, kalau misalkan ini terutamanya ya termasuk jus, minuman berkarbonasi atau minuman ringan non karbonasi, minuman energi, sirup, obat itu termasuk di dalamnya. Jika diberikan pada saat makan saja, primary at meals time, jadi pada saat makan itu termasuk low risk. Terus kemudian bila pemberiannya diperpanjang itu antara jam makan, misalkan jam makannya siang sampai pagi, siang, malam, di tengah-tengahnya itu masih menambahkan jus, makan atau minuman yang manis, apapun itu ya yang manis-manis di sela makanan, di sela jam makan, maka dia masuknya dalam moderate risk. Tapi jika di sini ada bottle or sippy cup with anything other than water at bedtime. Jadi dikasih botol atau ngedot atau bedot bayi itu ya yang berisi cairan selain air. Misalkan kasih susu, teh atau apapun yang manis, maka kalau itu terjadi pada putra-putri kita, maka itu sudah masuk high risk centengannya. Ya, yang ketiga eligible for government programs. Jadi ini adalah penerima program bantuan pemerintah. Misalkan sekarang mohon maaf sekali lagi ya pengguna KIS dan semua, saya mohon maaf sekali itu dimasukkan dalam kategori yes. Jika tidak, masih kategori low. Terus kemudian, careers experience of mother, caregiver, or other siblings. Jadi di sini pengalaman karies dari ibu, pengasuh, atau saudara kandung lainnya. Jadi kalau mempunyai pengalaman karies itu juga berpengaruh terhadap resiko karies pada anak. Kalau ini no caries lesion in last 24 months. Jadi kalau nggak ada pembentukan karies baru pada 24 bulan atau 2 tahun terakhir, maka itu masuknya low. Ini pembentukan karies baru pada ininya ya, pada ibu, pengasuh atau saudara kandungnya ya. Terus kemudian moderate itu jika ada karies di 7 sampai 23 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan sudah ada karies pada tadi ibu maupun pengasuh dan saudara kandungnya, maka masuknya adalah high risk.
Yang kelima adalah dental home establish patient of record a dental office. Jadi di sini ini pasien yang sudah mapan ya dari yang memang sudah rutin ke dokter gigi dan dilakukan pencatatan. Mohon maaf ayah bunda kalau kadang-kadang redup karena ini saya menggunakan program untuk screen capture ya atau video screen capture. Jadi kalau nggak disentuh sedikit ya secara otomatis memang warnanya meredup. Nah, jadi kalau misalkan memang rutin ke dokter gigi, maka dia masuknya low risk, tapi apabila tidak, masuknya di moderate. Kalau high risk sudah pasti ya, kalau tidak pasti minimal moderate dan high risk. Nah, kemudian ini apa namanya clinical condition, general health condition. Jadi general health condition ini kondisi kesehatan secara umum. Kalau putra-putrinya mohon maaf adalah anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu baik ada keterbatasan dalam perkembangan fisik, medis maupun mental yang mencegah atau membatasi kinerja perawatan kesehatan mulut gitu ya yang memadai baik diri sendiri maupun pengasuhnya. Maka kalau putra-putrinya qadarullah diuji dengan spesial seperti ini, maka dia masuknya langsung yang merah ya, yang high risk. Apabila tidak, langsung no, tidak ada moderate-nya. Nah, yang terakhir adalah clinical condition atau kondisi klinis. Nah, jika adanya visual or radiographically evidence restoration atau cavitated caries lesion. Jadi kalau misalkan ada karies atau tambalan yang secara visual maupun secara radiografi kelihatan atau terbentuk, maka itu kalau 24 bulan kalau dia nggak terbentuk tambalan baru atau kemudian nggak ada karies baru, maka dia masuknya low risk. Tapi akan ada kurang dari 24 bulan atau 2 tahun, maka dia masuknya di high risk. No cavitated incipient caries lesion. Jadi ini nggak ada karies pembentukan karies yang baru mulai gitu ya. Nggak ada terbentuk karies baru atau karies yang ini loh non cavitated itu nggak ada sampai terbentuk lubangnya gitu kelihatan gitu ya. Maka jika itu tidak ada, dia masuknya masuknya low risk. Sedangkan kalau yang terbentuk adanya lesi karies baru sebelum 24 bulan, maka dia masuknya high risk. Jadi lesi karies itu bisa dilihat nanti coklat-coklat atau warnanya kelihatan kusam di giginya, sudah kelihatan mulai terjadi kerusakan permukaan, jadi tidak halus lagi. Nah, itu sudah terjadi karies. Nah, terus kemudian yang ketiga, teeth missing due to caries. Jadi kehilangan gigi akibat karies gigi gitu ya. Giginya lepas atau sampai tinggal akarnya gitu, karies. Maka itu kalau ada masuknya dia yang high risk, tapi jika tidak dia masuknya yang low risk. Nah, selanjutnya ada visible plaque. Nah, visible plaque itu adalah plak yang nampak. Sebenarnya kalau plak itu tidak ya, tapi gini aja, adanya putih-putih di sekitar giginya yang biasa bercampur dengan food debris itu paling gampang ya. Jadi di sela-sela giginya ada putih-putihnya, itu yang disentuh pakai tusuk gigi atau sesuatu yang kecil gitu, dia muncul gitu ya, ada debrisnya, ada terlihat ada apa ya, ya dapat masa sedikit saja. Nah, di situ berarti memang ada. Jika memang tidak ada visible plaque, maka dia masuknya low risk, sedangkan apabila ada masuknya moderate. Nah, yang kelima adalah pengguna kawat gigi baik lepasan maupun yang cekat. Kalau dia menggunakan kawat gigi pasti dia masuknya adalah moderate ya, yang sedang, resikonya sedang. Dan apabila tidak menggunakan dia resikonya ringan. Mohon maaf di sini nggak ada resiko berat ya, minimal di sedang. Selanjutnya salivary flow atau aliran air ludah.
Jadi di sini apabila secara visual kelihatan air ludahnya tuh banyak di situ, basah gitu ya rongga mulutnya. Karena ada yang kering, ayah bunda. Kalau di rongga mulutnya dia tuh putra kita kering. Biasanya kadang-kadang juga kalau terutama saat tidur mereka kalau terbuka mulutnya itu pasti kering ya. Nah di situ pasti dia sangat beresiko. Kalau flow air ludahnya rendah, maka dia beresiko tinggi. Tapi jika air ludahnya tinggi, flow-nya, maka dia resikonya rendah. Nah, untuk mengklasifikasikan semuanya ini, apakah putra-putri kita masuknya di yang resiko rendah, sedang, atau berat, maka apabila semua keadaan itu checklistnya atau centangnya itu di low risk, semua item tadi, maka putra-putri kita insya Allah resikonya rendah untuk terjadi karies. Tapi apabila adanya yang sudah masuk ke moderate, meskipun lainnya semuanya low risk, tapi salah satu aja item ada yang di moderate, maka di situ pasti dia masuknya moderate. Dan juga begitu juga high risk. Apabila ada salah satu yang itemnya yang sudah masuk di high risk, maka kondisi putra-putri kita meskipun lainnya low risk maupun moderate ya, tapi apabila ada salah satu aja yang high risk, maka status kesehatan gigi anak kita adalah sangat beresiko terhadap terbentuknya karies. Nah, jika demikian maka segeralah segeralah datang di penyedia-penyedia fasilitas kesehatan gigi gitu ya. Baik untuk cek aja. Jadi kalaupun putranya nggak berani, nggak apa-apa. Datang untuk experience saja gitu. Biasanya ada trust building dulu, santai saja. Putranya jangan dipaksa. Nah, pertama, kedua, nanti minimal dia pegang alat. Nanti dia tahu bahwa dental itu tidak menyakiti, tidak menakutkan. Dan insya Allah nanti akan mudah gitu ya. Atau apabila tidak, ya mama papahnya atau kakak siapapun yang datang ke dokter gigi, putra-putrinya diajak. Ditunjukkan bahwa supaya familiar ya dan perawatan dental itu bukan suatu perawatan yang menakutkan gitu ya. Ya baik Bapak Ibu semua, ya Bunda dan sahabat sehat. Ini adalah Caries Risk Assessment, jadi formulir untuk menilai resiko karies pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Nanti untuk di atas itu akan saya buat video selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Dan apabila dirasa bermanfaat, silahkan dibagi untuk menambahkan kebermanfaatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.